mata kuliah wawasan pendidikan, itu deskripsinya seperti apa, isinya tentang apa di masing-masing pertemuan, itu nanti secara lengkap bisa Bapak Ibu lihat di RPS ya, dalam 1 semester itu nanti ya, yang ada di Sepejar. Di pendahuluan sudah saya upload ya, link untuk mengunduh RPP atau RPS di Sepejar. Ya. Nah, pada pertemuan pertama ini seperti sudah saya singgung sebelumnya, yaitu kita nanti akan membahas terkait dengan aturan perkuliahan kita, tugas dan penilaian, tata tertib, dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas ibu-ibu, bapak-bapak, itu nanti berupa makalah dan PPT. Nanti silahkan, ada juga tugas individu ya, silahkan Bapak Ibu nanti mengupload semua tugas itu di Sepejar ya, itu sesuai dengan waktu dan pertemuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu di setiap pertemuan Bapak Ibu harus membuka Sepejar ya. Pertama untuk presensi. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan presensi di Sepejar ya untuk sebagai rekaman data bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti perkuliahan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu. Kemudian terkait dengan penilaian juga terkait dari tugas-tugas ya. Mungkin nanti ada UTS atau UAS ya, nanti tergantung kesepakatan kita nanti seperti apa tugas-tugasnya. Kemudian nanti juga ada keaktifan dan lain sebagainya ya, itu sebagai yang penting Bapak Ibu hadir dan mengikuti perkuliahan pada waktu yang sudah ditentukan ya. Itu terkait penilaian karena kita ini sudah di jenjang yang paling tinggi di pendidikan ini yaitu S3, saya tidak akan, dan Bapak Ibu sudah melalui jenjang pendidikan sebelumnya ya, kita yang penting kita bisa melaksanakan sharing pengetahuan, sharing pengalaman di perkuliahan ini sesuai dengan topik materi yang nanti kita bahas di masing-masing pertemuan ya, begitu. Yang penting Bapak Ibu hadir dan bisa melaksanakan tugas itu dengan baik ya, insya Allah nanti semuanya lulus ya. Itu. Kemudian sebelum kita bahas terkait dengan rencana perkuliahan kita, seperti apa sih CPMK dan sub CPMK-nya. Untuk SCPL, sebelum kita menginjak ke CPMK dan sub CPMK, walaupun sudah ada di Sepejar, saya singgung di pertemuan pendahuluan ini ya. Nah, untuk SCPL-nya, untuk mata kuliah wawasan pendidikan, ini adalah menganalisis permasalahan dan isu-isu pendidikan dan pembelajaran, serta menemukan gagasan pemecahan masalah dengan menggunakan landasan berpikir filsafat, teori-teori pendidikan, dan pembelajaran, serta kebijakan pendidikan nasional dan internasional secara kritis, kreatif, inovatif, transdisiplin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, itu. Sehingga di sini dasarnya adalah kita bisa menganalisis terkait dengan problematika pendidikan yang kita temui di lapangan seperti apa, kemudian nanti kira-kira ide gagasannya seperti apa untuk mengatasi, untuk memberikan solusi pemecahan yang kita temukan ya, dengan berdasarkan atas yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu berpikir filsafat, teori pendidikan dan pembelajaran dan lain sebagainya. Itu. Nah, untuk CPMK satunya itu bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap religius, menunjang tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etikanya, di mana sub CPMK-nya yang pertama ini adalah diharapkan nanti Bapak Ibu memahami apa itu hakikat pendidikan dan sistemnya di Indonesia, kemudian mampu mengidentifikasi berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan, kemudian mampu membangun tren perkembangan kebijakan pendidikan nasional, kemudian mampu menemukan best practice perkembangan kebijakan pendidikan internasional. Kemudian terkait dengan CPMK 2, nanti diharapkan Bapak Ibu menguasai pengetahuan konseptual dan praktis kebijakan pendidikan nasional dan internasional berdasarkan teori-teori pendidikan dan pembelajarannya yang relevan dengan bidang ilmu manajemen pendidikan. Kemudian sub CPMK yang kedua di sini diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mampu mengkaji peran bidang manajemen pendidikan dalam memajukan pendidikan dan membangun sistem literatur review, arah dan strategi manajemen pendidikan, manajemen peningkatan kualitas pendidikan. Ini baik nasional maupun internasional. Kemudian CPMK 3 ini mampu menganalisis dengan cermat dan teliti problematika pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan internasional serta hasil-hasil penelitian mutakhir yang sesuai dengan bidang ilmu manajemen pendidikan. Kemudian sub CPMK-nya
mampu menganalisis problematika pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan internasional, kemudian melakukan studi kasus problema dan alternatif solusinya, kemudian mampu melakukan studi kasus problema dan alternatif solusinya ya, kemudian mampu menyusun roadmap hasil-hasil penelitian mutakhir ya, itu terkait dengan CPMK 3 dan CPK 4 ini nanti diharapkan Bapak Ibu itu terampil dalam menyusun gagasan pemecahan masalah pendidikan dan pembelajarannya. Kemudian sub CPMK-nya itu mampu melakukan penelitian dengan berbagai pendekatan transdisipliner, inovatif ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian mampu mempublikasikan hasil-hasil riset point sub CPMK 4 dan PON 1 pada jurnal bereputasi internasional. Itu beberapa CPMK dan sub CPMK-nya. Nah, secara lebih jelas nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu baca di Sipejar ya, begitu. Tuh, kemudian rencana perkuliahan kita. Bentar. Rencana perkuliahan kita. Ini mohon maaf Bapak Ibu ada kesalahan ini. Ini jadi kalau di sini ada penanggung jawab ya. Ini karena itu nanti tugas kita sesuai dengan yang perkuliahan yang sebelumnya. Tugas ini bukan hanya untuk penanggung jawab itu yang bertanggung jawab, tapi karena perkuliahan kita itu 1 semester, sehingga nanti tidak mungkin nanti semua, walaupun nanti setiap tugas ini nanti dilakukan oleh semua mahasiswa, tapi paling tidak pada saat kita diskusi itu tidak semuanya nanti bisa tampil ya, karena terbatas oleh waktu. Oleh karena itu saya berikan penanggung jawabnya ini paling tidak 2 orang ini ya. Kalau waktunya cukup nanti bisa ditambah oleh peserta yang lain ya, begitu. Nah, untuk terkait pertama itu sudah kita bahas di pendahuluan. Yang kedua ini nanti adalah terkait kegiatan dengan materi berbagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu nanti akan disampaikan oleh pertemuan berikutnya. Ya, yang saya maksud dengan penanggung jawab di sini bukan 2 orang ini saja yang nanti membuat makalah itu ya terkait itu tersebut, tapi semua Bapak Ibu nanti membuat makalah terkait dengan materi yang ada di masing-masing pertemuan. Tetapi paling tidak nanti yang tampil itu saya menginginkan di setiap pertemuan itu paling tidak 2 orang. Tetapi kalau nanti waktunya cukup, nanti bisa dengan peserta yang lain. Sehingga untuk pertemuan berikutnya bergantian ya. Kalau sudah tampil di pertemuan pertama, mungkin mereka tidak tampil di pertemuan berikutnya. Jadi ini ring-ring saya saja untuk masing-masing di setiap pertemuan itu 2 pertemuan. Karena kalau dalam satu pertemuan waktu berapa menit? Berapa Bapak Ibu 2 jam 100 untuk semuanya 8 peserta tampil kan nggak mungkin. Begitu ya, sehingga saya memberikan tanggung jawab, tetapi tetap buat tanggung jawabnya nanti kira-kira saya akan memberitahu presentasi dengan urutan seperti itu. Kemudian dapat 3 nanti topik kita dalam pada tanggal 16 September. Dan yang keempat itu terkait dengan best practice pendidikan internasional. Kemudian yang kelima itu peran bidang ilmu manajemen pendidikan dalam memajukan pendidikan. Ini biasanya terkait dengan kepemimpinan, total quality management, change management, dan supervisi ya, begitu. Kemudian yang keenam, pertemuan keenam itu terkait dengan systematic literature review, arah dan strategi manajemen peningkatan kualitas pendidikan. Ini baik nasional maupun internasional. Silahkan nanti seperti apa yang sudut pandang mana yang masing-masing ingin ditampilkan oleh makalah Bapak Ibu ya, gitu. Kemudian yang ketujuh itu terkait dengan problematika pendidikan dan pembelajaran. Nah, pada pertemuan ketujuh itu pada tanggal 14 Oktober. Kemudian pertemuan ke-8 itu UTS ya. Itu kemudian pertemuan ke-9 itu studi kasus di Indonesia.
Kemudian pertemuan 10 dan 11 itu tema yaitu pendidikan masa pandemi berdasarkan ilmu manajemen dalam yang mahasiswa yang maju ya, gitu. Kemudian pertemuan 13-14 ini terkait dengan penelitian dengan berbagai transdisipliner, inovatif, bertanggungjawabkan dengan tema manajemen pendidikan dalam era perubahan ya. Ini terkait dengan penelitian pelajaran kimia ya, dengan pendekatan multidisipliner. Karena itu nanti juga semua mahasiswa nanti juga paling tidak mempunyai gagasan terkait dengan tersebut ya. Dan yang melimitasi hasil riset pada POIS JPMK itu pada jurnal bereputasi internasional. Arahnya ke sana nanti Pak Musil akan mengarahkan lebih dalam terkait ini. Kemudian ke pertemuan 16 itu publikasi hasil-hasil riset ini sama dengan pertemuan yang ke-15 sehingga nanti pertemuan ke-15 itu arahnya ke situ ya, sama. Kemudian ada UAS ya, begitu. Itu Bapak Ibu terkait dengan rencana perkuliahan kita. Terima kasih, selamat belajar, jaga kesehatan dan sukses selalu. Jadi mohon maaf saya ini lagi sakit. Mohon maaf karena saya kena COVID yang kedua kali. Sudah ya Ibu ya? Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh saya bertanya Bu? Ya silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya doakan semoga Ibu lekas sembuh. Amin. Sehingga tetap semangat untuk membimbing kami yang masih baru ini. Baik, ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan terkait yang sudah Ibu paparkan tadi, yang bahwa kita ditugaskan untuk membuat makalah, kemudian dipresentasikan sesuai dengan nama-nama yang sudah ditunjuk. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah di setiap pertemuan itu kita diwajibkan untuk mempresentasikan makalah itu? Kalau tadi tidak salah 2 orang ya dalam satu pertemuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain dari makalah yang ditugaskan ini, apakah ada tugas yang lain? Seperti tadi saya dengar harapannya mata kuliah ini bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, apakah luaran dari mata kuliah ini fokusnya ke publikasi atau seperti apa, atau hanya sebatas menggiring gitu kita untuk bisa melakukan publikasi, atau memang mata kuliah ini nanti luarannya adalah kita bisa publikasi di jurnal internasional. Itu poin yang kedua. Kemudian yang terakhir, tadi kalau tidak salah saya lihat yang sudah dijelaskan sama Ibu tadi terkait tentang beberapa tren dari problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, ini permasalahannya apakah fokus ke pendidikan kimianya atau lebih umum gitu? Karena tadi saya melihat topik-topiknya itu kayaknya pembahasannya lebih luas gitu, sehingga juga nanti kami ketika memaparkan di dalam makalah itu juga lebih fokus, karena memang bidang kami kan bidang pendidikan kimia, jadi tidak lebih meluas gitu. Karena kalau kita mencari di beberapa referensi itu banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang itu, tetapi yang fokus di pendidikan kimianya itu jarang sekali, itu hanya beberapa. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu Dewi, tadi yang pertama, satu-satu ya Bu ya, ada pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, jadi supaya saya tidak salah jawab. Yang pertama tadi apa Bu? Tugas presentasi. Oh ya, tadi terkait dengan tugas presentasi. Ini sebenarnya tugas ini adalah untuk semua mahasiswa di setiap pertemuan ya Bu ya, itu yang pertama. Jadi dari setiap pertemuan semua peserta itu nanti membuat tugas seperti tema yang sudah saya sebutkan tadi. Saya yakin bahwa sudut pandang Bapak Ibu semua itu dalam membahas bahas tema itu akan berbeda-beda. Terserah nanti mau fokus yang di mana dari sudut pandang yang mana, tapi yang penting di sini terkait temanya adalah terkait tema tersebut. Begitu ya Bu? Nah, untuk yang presentasi sebenarnya presentasi ini untuk semua mahasiswa. Karena pada tahun-tahun sebelumnya itu jumlah mahasiswa itu sedikit ya. Sehingga kalau semua mahasiswa presentasi itu tidak memungkinkan karena kita terbatas dengan waktu. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya itu mahasiswa S3 itu hanya 2, 3, ya 4, sehingga wajib semua mahasiswa punya kesempatan untuk mempresentasikannya. Sehingga karena di sini pada tahun ini ada jumlah mahasiswa 8 orang, sehingga saya pikiran bahwa tidak mungkin nanti semua mempresentasikannya, sehingga paling tidak saya berikan paling tidak dua-dua lah, antara 2-3 mahasiswa lah yang nanti bisa mempresentasikan, tergantung nanti seperti apa. Begitu ya Bu ya? Paling tidak saya merencanakan sekitar 2 orang. Kalau nanti memang waktunya cukup bisa juga 3 orang, sehingga nanti 3 orang ini nanti yang presentasi di pertemuan pertama, nanti beliaunya yang ketiga itu tadi tidak dipresentasikan. Artinya ini semua mahasiswa harus siap untuk mempresentasikannya. Hanya saya fokuskan di situ di 2 orang itu karena menyesuaikan dengan jumlah waktu dan jumlah mahasiswa yang ada di tahun ini untuk mata kuliah wawasan pendidikan. Begitu ya Bu ya? Ada yang belum jelas Ibu Ayu Dewi? Terkait tentang temanya tadi. Kalau tadi temanya kan luas itu tentang pendidikan gitu. Apakah nanti kita fokuskan ke pendidikan kimianya atau seperti apa? Ada bagian-bagian kegiatan itu yang temanya luas, ada yang dikhususkan di kimia Bu. Seperti di pertemuan ke-7 itu kan terkait dengan problematika pendidikan dan pembelajaran. Nah, itu nanti Ibu khususkan aja di khusus di kimia. Berarti ada yang secara luas, berarti ada yang secara spesifik berarti. Iya. Begitu ya Bu ya? Tadi yang terkait tentang publikasi Bu. Ya. Nah, kalau tadi kan saya terkait dengan publikasi. Ini nanti arahnya adalah Bapak Ibu pada saat mau melakukan penelitian dengan berbagai pendekatan. Jadi arahnya itu masih ke arah publikasi Bu. Jadi dari perkuliahan ini nanti diharapkan nanti Bapak Ibu juga mampu melakukan publikasi dari hasil-hasil penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Arahnya ke sana. Jadi belum tentu karena Bapak Ibu pada pertemuan pertama ini belum melakukan penelitian ya dengan praktis ya belum bisa melakukan publikasi. Tapi paling tidak Bapak Ibu punya arah, punya pandangan terkait nanti rencana penelitian Bapak Ibu seperti apa, kemudian publikasinya bagaimana dari penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Berarti di sini masih mengarah ke sana, berarti di sini mengarah ke publik. Tapi di semester 1 ini kita belum tidak ditargetkan untuk menghasilkan publikasi gitu, tapi mengarah ke situ gitu. Iya, karena ini publikasinya ini adalah mengarahnya ke poin PPM 4 dan poin 1 yaitu Bapak Ibu melakukan penelitian. Jadi arahnya ke sana.
Nah, jadi Palestina pendidikan ini Bapak Ibu sudah punya gambaran lah. Nanti rencana pendidikan Bapak Ibu itu seperti apa? Terkait nanti pendekatannya, transdisiplinarnya, inovasinya seperti apa dari rencana penelitian yang nanti mau Bapak Ibu lakukan. Begitu ya Ibu? Bu Sunya, Bu Ayu Dewi sudah terjawab Ibu? Berarti fokus untuk mata kuliah wawasan pendidikan ini hanya tadi makalah sama presentasi tadi ya. Iya. Fokusnya untuk tugasnya ya. Paling tidak dengan makalah tugas-tugas di materi wawasan pendidikan ini itu sudah punya gambar lah. Nanti kira-kira punya ide, gagasan, nanti rencana penelitian saya seperti apa, dan nanti rencana publikasinya bagaimana. Gitu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Jadi tidak harus dua orang yang tanggung jawab itu loh ya untuk yang presentasi, sehingga semuanya nanti jawab, sehingga nanti pada saat diskusi kita saling melengkapi ya. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh yang saya sebutkan di pertemuan tadi tidak ditemui, mungkin yang peserta yang lain bisa menambahkan. Jadi kita saling menguatkan. Kita di sini adalah saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman untuk kesempurnaan pemahaman kita terkait dengan tugas masing-masing di tiap pertemuan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu mempersiapkan benar-benar materi tersebut. Ya Bu Asti. Ya Bu Yuni, itu untuk RPS kan tadi ada pembagian materinya di sana, sekalian namanya boleh di-share nanti Bu, tadi tidak sempat screenshot yang pas pembagian itunya. Kapan presentasinya itu? Ya. Iya, sebenarnya sama Pak Munzil itu saya tidak boleh men-share nama-nama karena Pak Munzil menginginkan semua mahasiswa harus presentasi ya gitu. Tapi itu kalau jumlah, saya mikirnya gini, itu kalau jumlahnya sedikit, ya misalkan 2 mahasiswa atau 3 mahasiswa dalam satu kelas, biasanya memang Pak Munzil kan menganggapnya mahasiswa di tiap tahun itu kan cuma segitu, antara 3-4 orang lah seperti itu, sehingga di setiap pertemuan bisa presentasi dikit-dikit. Tapi kalau saya lihat 8 mahasiswa, apakah memungkinkan untuk semua presentasi di tiap pertemuan begitu? Sehingga saya punya ide untuk gimana kalau supaya, dan saya lihat tugasnya itu tadi ada 8 pertemuan, sehingga setiap tema itu bisa 2 orang cukup ya, sehingga kita bisa, maksud saya kalau 2 orang itu yang bertanggung jawab itu bisa fokus sehingga kita yang lain itu bisa saling mensupport, saling melengkapi tugas yang masing-masing tugas itu ya begitu. Tetapi Pak Munzil menginginkannya semua mahasiswa membuat makalah itu. Dan saya bilang begini, kalau memang tidak cukup waktunya gimana? Ya nggak apa-apa, secukupnya aja. Tetapi paling tidak kan ya, yang maksud saya kan ada yang siap gitu loh, siap untuk mempresentasikan dengan maksimal untuk masing-masing tugas itu. Tuh. Nanti bisa saya share Bu, untuk bisa saya share untuk masing-masing tugas itu ya. Untuk tugas pertemuan kedua itu Pak Ano sama Bu Asti. Iya, jadi. Ya, tugas yang pertemuan Putu sama Bu Leoni. Ya. Tapi ini nanti bisa juga kemungkinan nanti Bu Citra Ayu, karena waktunya masih cukup, bisa juga Bu Citra Ayu bisa menyampaikan hasil makalahnya di pertemuan kedua, sehingga nanti pertemuan ketiga itu paling tidak Bu Leoni sama kalau nanti tidak cukup Pak Nuhur Hamid bisa di pertemuan kelima dan sebagainya. Oleh karena itu semuanya siap-siap saja, tapi paling tidak 2 orang ini dan harus siap untuk siapa yang mau itu sekarang tanggung jawab itu supaya nanti paling tidak punya kesempatan untuk menyampaikan tugas tersebut ya. Karena ada 8 yang menjadi 8 atau berapa itu tadi ya. Itu paling tidak itu sudah saya hitung untuk 2 yang bertanggung jawab, 2 kali tampil, 2 kali mempresentasikannya.
Begitu. Ibu, ada lagi Bu pertanyaan. Ini terkait dengan kalau di kami kemarin filsafat itu kalau makalah kan banyak halamannya itu 4 sampai 5 begitu. Apakah ada batasan halaman untuk di mata kuliah wawasan pendidikan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lihat di RPS yang Ibu bagikan di pertemuan ke-13-14 itu ada penelitian dengan berbagai pendekatan transdisipliner, inovatif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tema manajemen pendidikan dalam era perubahan. Artinya apakah melakukan mini research kemudian hasilnya kami buat ya seperti yang Bu Dewi tadi, atau hanya ini sekadar rancangan saja atau seperti apa Ibu? Ini sekedar rancangan Bu, di dalam kurungnya tadi adalah sudah saya tambahkan rancangan penelitian pembelajaran dengan pendekatan multidisipliner, sehingga ibu-ibu dengan menelaah hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, ibu paling tidak memberikan gambaran ide gagasan Bapak itu untuk melakukan rancangan penelitian ya. Khususnya ini rancangan penelitian pembelajaran di kimia ya ibu-ibu ya, Bapak Ibu ya. Karena ini untuk yang tugas 13-14 dan itu sama yang di tugas pertemuan 7 itu tadi sudah mengarah ke kimianya ya. Ini rancangannya berarti dalam bentuk proposal atau bagaimana Ibu? Bentuk rancangan yang mau ditargetkan gitu pada pertemuan itu begitu. Bisa juga seperti itu. Nanti kira-kira dengan Bapak Ibu menganalisis hasil penelitian orang lain yang sudah dilakukan dari jurnal dengan berbagai pendekatan dan terus transdisipliner itu nanti akan memunculkan ide Bapak Ibu untuk melakukan rancangan penelitian pembelajaran kimia ya dengan pendekatan multidisipliner ya. Baik, untuk terkait yang masalah mungkin Pak Musil nanti akan mengarahkan ya begitu. Sehingga nanti untuk setengah semester pertama itu ini nanti saya yang mendampingi Bapak Ibu. Kemudian pada setengah semester berikutnya nanti Pak Munsil. Jadi nanti Pak Munsil arahnya seperti apa nanti Pak Munsil akan menyampaikan Ibu-ibu ya. Bapak Ibu. Untuk jadi pertemuan ke-9, materi pertemuan 9 sampai 16 itu nanti lebih jauh akan di Bapak Munsil, sehingga nanti Pak Munsil maunya seperti apa nanti Pak Munsil akan memberikan arahan yang lebih jelas ya gitu. Ini tadi Pak Munsil tidak mohon izin nggak bisa ikut gabung karena beliau ada kegiatan lain sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Baik Bu, terkait masalah tadi ketentuan jumlah halamannya atau bagaimana atau bebas saja Ibu berapa? Oh ya bebas Ibu, saya tidak akan membatasi Ibu nanti dibatasi 1 atau 3-4 halaman tapi kurang dalam ya nggak baik juga ya. Saya tidak akan membatasi jumlah halaman. Yang paling penting di sini Bapak Ibu membahas dengan tema penelitian itu dengan bagus ya. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Satu dari saya. Ini kan untuk mata kuliah ini kan lebih ke teaching ya, jadi Bu Yahuni dengan Pak Munzil. Nah, apakah ada pembagian nantinya Bu Yahuni dulu Ibu Hayuni dulu yang mengajar, nanti belakangan Pak Munzil atau nanti bersamaan? Iya. Mungkin nanti kita bagi yang pertama saya dulu. Halo Bu Ayu. Ya. Jadi Pak kemarin meminta mungkin karena belum sibuk dengan saya itu nanti dia minta untuk saya masuk duluan kemudian berikutnya Pak Munsil. Ya. UTS gitu. UTS. Setelah UTS nanti Pak. Ya, Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu-Ibu sudah jelas ya, nanti bisa Bapak Ibu bisa deskripsinya secara jelas, Bapak Ibu lihat di Sepejar ya, itu. Di Sepejar nanti bisa Bapak Ibu download di Sepejar di pertemuan pertama untuk terkait RPS ya itu. Dan setiap tugas itu nanti silahkan Bapak Ibu berinovasi, berkreasi terkait dengan tema yang disajikan di setiap pertemuan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu ini sudah pengalaman ya, sudah pengalaman di lapangan terkait dengan proses masalah-masalah pendidikan yang kita temukan baik secara nasional maupun internasional, sehingga nanti solusi ide gagasannya seperti apa itu silakan Bapak Ibu mengungkapkannya, menuangkannya dalam suatu makalah yang tertulis yang nanti akan Bapak Ibu sampaikan di pertemuan kita ya, begitu. Sehingga walaupun tidak ada kesempatan, paling tidak Bapak Ibu nanti akan bisa sharing pengalaman masing-masing sehingga kita bisa saling melengkapi sesuai dengan tema itu berdasarkan pengetahuan ya. Jadi kita bisa membangun suatu konsep secara bersama-sama saling melengkapi ya, untuk pemahaman kita yang menjadi lebih baik ya ke depannya ya. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Nah, apakah ada pertanyaan terkait dengan jadwal perkuliahan kita? Ya Bunda. Ini sudah patennya hari ini. Sebenarnya secara resmi jadwalnya memang hari Kamis jam 1-2. Tapi silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang mungkin saya yakin Bapak Ibu ini juga sebagai pengajar semua punya aktivitas yang lain di luar sana. Silakan kalau memang ada terkendala saya akan memberikan kesempatan kalau memang waktu bisa kita ganti asalkan semua peserta ini bisa dan sepakat. Iya. Terima kasih Bun. Terakhir, halo, Bu, boleh saya bertanya untuk terakhir? Ini untuk memperjelas saja. Minggu depan itu, apakah kita sudah ditunjuk untuk presentasi atau masih belum gitu? Tadi kan sudah di PP sudah ada Bu. Ini berarti maksud saya tanggalnya gitu, tanggal tugasnya gitu. Kalau di PP kalau sesuai dengan rencana, memang saya dengan rencana sesuai dengan jadwal itu. Tapi apakah Bapak Ibu semuanya bisa? Sehingga saya mempunyai karena peserta kita itu kan semuanya sudah punya kegiatan di luar sana. Jadi kalau memang tidak bisa pada hari Kamis 1-2 silakan. Mungkin ada yang pada saat itu tidak bisa hadir sehingga kita bisa rubah link waktunya. Asalkan semuanya peserta bisa gitu. Jangan sampai nanti ada 32 orang yang tidak bisa. Tapi kalau memang semuanya bisa ya kita akan ada di hari Kamis jam 1-2. Mungkin juga nanti pada saat saya tidak bisa ada kegiatan sampai 1-2 mungkin juga saya pindah di hari yang lain, tapi dengan pertimbangan semua peserta itu bisa. Intinya adalah kita lakukan kegiatan ini bisa dilakukan ya. Tergantung nanti kita sepakat waktunya kapan jam. Itu Ibu Ayu Dewi. Oke, makasih Bu. Jadi minggu depan bisa ya, Kamis jam 1-2. Oke. Mau nih. Mungkin ini saya ingin menyambung yang oleh Mbak Ina. Ini sebagai guru ya, saya Pak Hamid, Mbak Ina ini kan sebagai guru. Kemungkinan ini memang pembelajaran tatap muka itu sudah mulai dilaksanakan di bulan September ini. Mungkin ya beberapa teman sudah mengantisipasi. Jadi seperti saya sudah mengantisipasi ngomong ke kurikulum bahwa jadwal saya itu tahu dikosongi di hari Kamis jam 1-2. Pak Hamid mungkin begitu karena Pak Hamid kan juga selaku kurikulum.
tapi mungkin Mbak Ina ini kesulitan karena beliaunya ini padat jadwalnya. Nah, kalau saya boleh mengusulkan supaya teman kita, ya kita berdelapan ini bisa nyaman, bisa melaksanakan perkuliahan daring dengan lancar. Mungkin pengaturannya mohon izin ya Bu, mungkin saya mengusulkan dilakukan itu di luar jam kerja, jadi mungkin jam ketiga ke atas, jadi sehingga kita itu lebih mungkin seperti itu. Terima kasih. Silahkan saja, mau nggak Bapak Ibu yang lain bagaimana? Nggih, Bu. Izin Bu Hayuni. Iya Bu. Kalau saya memang karena dari kampus itu menyesuaikan ke jadwal perkuliahan saya, jadi saya kebagiannya jadwal ngajar di kampus malah siang. Jadi memang saya bisanya pagi karena kampus menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan. Jadi saya tidak boleh di siang hari sampai sore karena itu mengajar kampus. Begitu. Jadi saya tetap ikuti jadwal yang keluar dari UM saja begitu. Gitu. Karena kita kemarin masuknya itu lebih dulu Bunda, yang sekolah kan lebih dulu daripada yang kampus ya. Jadi jadwal itu dulu yang keluar hanya yang Senin Selasa dulu di KRS itu yang awal. Jadi yang bolong saya ya itu. Iya. Nggih. Saya itu kendalanya Rabu sama Kamisnya yang pagi. Dan kalau mungkin sekitar jam berapa ya? 12 ke atas ya. Mbak Cici jam berapa, Mbak? Yang longgar Kalau jam saya kerja, memang kemarin begitu jadwal keluar dari UM, saya sudah masuk ke kurikulum. Nggih. Hingga saya tidak ada masalah. Nggih. Tapi kan ini Ya. kita kan berembuk berdelapan, mungkin Nggih. mencari solusi yang terbaik. Nggih, terima kasih banyak delapan orang teman-teman. aman semua, bisa lancar. Ngoten Saya- Bu. Nggih. Nggih, Bu, terima kasih banyak semua Bunda. Saya itu yang 40 bener itu yang saya bisa karena hanya jam 7 sampai jam 8. Nggih. Kalau itu terpaksa Mungkin Bapak ya Ibu kita nanti diskusinya di kelas saja, kasihan Bu gurunya kok dengerin kita diskusi masalah waktu Ya, makasih. Nggih. Iya, saya persilahkan saja, monggo disepakati bersama ya, kapan waktunya nanti disampaikan ke saya. Saya hari Kamis Iya, itu Bunda. ngajarnya jam 1-2 sama 9-11. Di antara ring itu off saya, ya. Jadi saya hari Kamis itu 1-2 di awal sama yang terakhir yaitu jam 9-11. Jadi mulai pukul 3 sampai pukul 7. Pukul 7 malam. Oh, nggih, Bunda. Di antara ring itu saya bisa semuanya off ya. Semoga aja tidak ada jadwal dengan kegiatan yang lain karena saya juga mengisi kegiatan calon kepala sekolah di Surabaya dengan diminta UNESA, juga di Trenggalek, di Batu untuk Kota Malang ya begitu. Tapi insya Allah tidak mengganggu perkuliahan ini. Tidak perkuliahan ini. Nggih. Nggih, Bunda. Itu ya. Jadi nanti mohon nanti Terima kasih banyak. Nggih. didiskusikan lagi. Mohon maaf saya masih batuk-batuk jadi Semoga lekas sembuh ya. Nggih. Semoga sembuh Bu Semoga Ayuni. sembuh. Terima kasih. Nggih. Begitu ya Bapak Ibu ya, silahkan Iya. nanti kalau kesepakatan waktunya bagaimana, asalkan dengan persyaratan semua peserta itu bisa ya, semuanya bisa. Harapan saya seperti itu ya, gitu. Semoga Bu Leoni juga juga apa ya, terserah lah nanti didiskusikan, artinya Bu Leoni bisa mengikuti, Bapak Ibu yang lain juga bisa mengikuti pada saat kegiatan jadwal perkuliahan yang sudah disepakati. Itu ya. Kalau kamu jam 1-2 saya nggak ada masalah karena saya memang jadwal saya di situ. Begitu mungkin bisa saya akhiri Bapak Ibu. Nggih, matur suwun sangat, Bu. Iya, Bu. Iya, sama-sama Cepat Ibu. sembuh, Jadi, Bunda. Nggih. ya, amin. Jadi rencana perkuliahan kita 1 semester ke depan sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, jaga kesehatan, Amin. dan kita bisa beraktivitas dan bisa Semoga sembuh. selama Sama-sama, 1 Bunda. semester ke depan dengan lancar. Amin. Mungkin itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wabarakatuh.
Semoga sembuh ya Bu Hayuni. Izin live. Ya. Silahkan berdiskusi, saya izin live ya. Oke Bunda. Kita lanjutkan diskusi biar bisa apa ya, fix jamnya itu